Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas teori optimasi. Sebagai berikut, saya share dulu ya PPT-nya. Oke, tugas teori optimasi saya adalah judulnya Seleksi Fitur Berbasis Filter Hibrida dan Algoritma Genetika untuk Meningkatkan Klasifikasi Kanker pada Data Mikroarray Berdimensi Tinggi. Jadi intinya ini tentang penyakit kanker, terus kemudian dari sel kanker itu kan ini ada contohnya kalau sel normal seperti itu, terus kemudian dia berubah ya secara genetik. Terus dia kalau sel kankernya bentuknya seperti yang di sebelah kanannya. Terus kemudian kalau di sebelah kanannya lagi itu adalah kanker ganas. Terus kita langsung ke bab satu. Untuk teori optimasi ini dosen pembimbingnya adalah Bapak Rimulyo Hendradi. Nah, di sini intinya dari data itu yang diambil dari pasien di suatu rumah sakit, terus kemudian dia ada chip microarray-nya, terus dari situ nanti diperoleh dataset. Nah, dataset ini kemudian diolah seperti itu tujuannya. Nah, terus kenapa kita sih seperti itu? Nah, beberapa tahun terakhir itu pengembangan metode berdasarkan dataset microarray untuk menganalisis ekspresi gen memberikan cara baru untuk melakukan penelitian dalam bidang bioinformatika, yaitu contohnya prediksi kanker dan bidang serupa yang lain. Itu yang ditulis oleh peneliti yang namanya Bolondi dan kawan-kawan di tahun 2014. Dataset ini berisi informasi tentang gen manusia dan metode ekspresinya. Nah, metode ekspresi itu contohnya adalah yang berubah tentang DNA yang gambar di sebelah kanan saya. Terus kemudian sama mRNA sama protein amino acid chain. Nah, gambaran kasarnya seperti itu ya. Terus dari data ekspresi gen itu kemudian kita olah pakai mesin learning. Nah, masalah yang diambil dalam kasus ini adalah jumlah gen itu kan terus-menerus bertambah ya, terus bahkan sampai ratusan ribu. Tapi sementara ukuran datasetnya yang tersedia masih kecil, hanya mengandung sejumlah subset sampel yang sedikit. Terus itu menyebabkan kalau bahasanya adalah kutukan dimensi ya. Terus salah satunya masalah dalam menganalisis dataset microarray yang dimensi tinggi itu yang berdimensi tinggi untuk klasifikasi kanker. Nah, yang saya ambil ini eh, itu yang diucapkan oleh peneliti Singh dan Silva Balakrishnan tahun 2015 ya. Yang saya ambil nanti data kankernya itu dari Kaggle. Nah, itu ratusan data, terus kemudian ada 30 kategori. Nah, itu kan juga termasuk data yang berdimensi tinggi. Nah, karena permasalahan itu jadi cukup banyaknya fitur yang berlebihan yang tidak relevan dan berdampak negatif terhadap biaya komputasi juga. Nah, itu yang diucapkan oleh Huang di tahun 2015 dalam penelitiannya. Terus secara gambar kasarnya, jadi dari data yang berdimensi tinggi, yang ada kotak yang berbentuk tabung itu ya, kemudian itu diolah, kalau dari jurnal aslinya itu dia olah pakai gen sama gen ratio dan t-square. Nah, awalnya juga saya pakai itu, terus kemudian ada terpikir lain yang membedakan dalam penelitian saya ini nanti dengan jurnal aslinya. Nanti saya akan bahas saya pakai apa untuk memfilter dari yang 30 kategori menjadi 10 kategori sehingga tidak terlalu berat atau terlalu banyak. Kemudian saya lakukan GA. Nah, seperti itu ya. Terus, nah ini hal ini mendorong kami mengusulkan mendeteksi seleksi fitur hibrida filter genetik yang memerisi keunggulan kedua metode. Dalam makalah ini, kondisi metode filter dan seleksi fitur berbasis algoritma genetik diterapkan untuk mengidentifikasi subset fitur optimal guna meningkatkan kinerja klasifikasi kanker dari metode pembelajaran mesin pada dataset mikroarray berdimensi tinggi. Nah, untuk yang jurnal ini memang dia pakai
hibrida ya, GA hibrida. Namun pada kenyataannya nanti saya pakai GA hibrida itu dia terlalu terlalu apa memakan waktu banyak sehingga saya kembali ke GA yang biasa saja seperti itu. Nah, di sini ada rumusan, tujuan, manfaat, sama batasan masalah. Tujuannya adalah membuat prediksi penyakit kanker yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah bagaimana menghasilkan solusi dengan kinerja klasifikasi kanker dengan data yang lebih tinggi tadi. Terus yang ketiga mengkombinasikan metode filter dan seleksi fitur berbasis GA. Tujuannya adalah membuat prediksi penyakit kanker, terus yang kedua menghasilkan solusi, yang ketiga mengkombinasikan dengan GA. Manfaatnya adalah, nah ini bisa sampai 50%, tapi karena saya dari 30 data kategori real menjadi 10 kategori, nah sehingga menghilangkan fitur yang tidak relevan itu sampai 66,6%. Nah, kemudian dari itu, kemudian saya kerjakan menggunakan GA. Kemudian dengan pendekatan GA, nanti itu mengungguli metode pemilihan fitur lainnya. Nah, dari GA itu dan dari 10 ya, nanti disaring lagi pakai GA, nanti yang terbaiknya tinggal 7. Terus batasan masalah ini saya kan awalnya pakai GA hibrida tapi kembali ke GA biasa. Mungkin batasannya sampai batasan masalah untuk GA biasa. Terus, nah ini ke GA-nya. Apa sih itu GA? Jadi secara umum GA itu anggap aja kalau kita ingin kita berkebun sebuah sebuah buah mangga ya. Buah pohon, buah mangga. Nah, itu kita kan ingin yang paling manis, paling besar gitu kan ya. Itu hasil yang kita inginkan. Jadi supaya sempurna gitu. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan pohon mangga secara acak. Nah, itulah disebut populasi awal. Kemudian yang kedua adalah mencicipi. Nah, yang paling manis mana sih gitu. Nah, itulah yang disebut dengan proses evaluasi fitness. Kemudian yang ketiga adalah kemudian yang manis itu misal 10 ya, jadi buah mangga pohon A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian kan kita icipi yang di kategori langkah yang kedua. Nah, itu ternyata yang manis itu misalkan A sama B. Nah, dari itu kemudian dari pohon A sama B kita kita cross cross seleksi, cross cover namanya. Kemudian dikepingkan silang. Nah, dari situ kemudian kan mempunyai ini kan, mempunyai turunan turunan yang memang manis sama manis jauh lebih manis gitu kan. Nah, kemudian kasus yang keempat adalah kadang ada kalanya ada mutasi. Nah, nanti juga ada mutasi di sini juga saya jelaskan. Tujuannya apa sih? Jadi perkalian antara manis dan manis itu tujuannya supaya menghasilkan pohon mangga yang lebih sempurna. Seperti itu, terus hubungannya itu kronologisnya secara biologi, kalau kronologisnya secara komputasi, jadi kalau kromosom itu intinya satu kandidat solusi. Terus kalau gen itu bagian terkecil dari kromosom. Gen itu berupa angka biner, satu, itu yang dipakai. Yang dibuang itu nol. Jadi contohnya kalau tadi buah mangga saya itu 10 A sampai J, jadi kan saya pakai A sama B. Jadi satu satu nol 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 gitu untuk yang lainnya. Terus fitness itu adalah skor penentu sebagus apa sih solusi dari yang kita pilih tadi. Kalau ini nanti kan hubungannya sama klasifikasi kanker. Terus kemudian, nah ini yang metode yang awalnya saya pakai G-square, terus kemudian ini pakai saya metode namanya Feature Selection Heat Map Korelasi, menggunakan matrik korelasi Pearson atau Spearman. Nah di situ ada kotak-kotak. Kalau di sini itu nanti dilihat dari kotaknya gitu. Jadi dari warnanya, kalau warnanya yang sangat pekat itu menunjukkan dua fitur tersebut sangat mirip atau sangat mempengaruhi target. Berarti nanti yang dipilih. Tapi kalau pudar, jadi kayak ada netralnya gitu, ya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kita kan nanti memilih membedakan antara tumor ganas, malignan, dan jinak. Terus kemudian langkah-langkahnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah kalau ganas itu dia mendekati per satu, terus kemudian dari 30 data yang kategorikal tadi ya, nanti dipilih 10. Nah,
Setelah itu hasilnya seperti ini ya. Saya ilustrasikan seperti ini. Jadi dari 1 sampai 10 yang kita pilih itu ada korelasinya, sudah saya tulis di situ. Korelasinya nilainya mulai dari yang tertinggi adalah concave point worst. Nah, itu nanti bisa dilihat dari gambarnya, berarti dia kotaknya paling pekat dibandingkan untuk yang lainnya. Sampai yang terakhir adalah concavity worst. Itu 0,65. Saya potong sampai 10 yang terbaik. Nah, terus kemudian lanjut yang ke bawahnya itu yang ke 11 sampai ke yang 30 yang terakhir itu adalah tekstur C. Itu mendekati 0, sekian. Jadi sangat pudar sekali warnanya sehingga dia tidak terpengaruh. Jadi ini kotak-kotaknya saya contohkan. Yang pertama adalah concave point worst. Kita lihat concave point worst. Saya besarkan concave point worst. Nah, di situ kalian bisa lihat, jadi banyak yang kotak pekatnya. Di situ juga enaknya ada angka-angkanya ya. Nah, di situ yang paling pekat adalah concave point worst di situ. Jadi 0,48. Jadi pilih yang kayak coklat gitu. Nah, ini ada rentan warnanya. Jadi kalau ke biru, terus kemudian kalau semakin pekat berarti semakin ke coklat. Nah, di situ agak bawah ya, concave point worst itu ada di 3 yang terbawah. Nah, di situ kalian bisa lihat, pilih yang banyak coklatnya. Intinya seperti itu ya, gampangannya. Jadi 3 yang terbawah, nomor 3, 4, 5, 6. Nah, area wars juga pasti kepilih ya. Area wars pasti kepilih. Terus kemudian concave point pasti kepilih. Concavity man, compactness, sama area men. Nah, yang ingat kan area ya. Area 2 area itu pasti kepilih. Lihat dulu, kita cek. Nah, itu nomor 6 sama nomor 8. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya untuk ngeceknya pilih yang coklat. Coklatnya lebih banyak. Nah, di sini sudah menghilangkan 20 fiturnya sehingga diperoleh 10 fitur terbaik. Dari sini kemudian kita lakukan langkah GA. Nah, dari langkah GA, yang pertama adalah ini langkah-langkah GA-nya. Menyiapkan data. Datanya ini saya buat karena untuk contohnya datanya ratusan ya. Jadi yang saya tulis di sini cuma 5 data yang perwakilan ya dari 10 kategori. Nah, itu tadi yang saya misalkan. Jadi, misalkan ada pohon tadi ya, masih ingat ya, pohon mangga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi, kenapa saya contohkan juga sama-sama 10? Karena tujuan saya juga jadinya 10. Nah, kenapa akhirnya saya pilih A, B? Karena ini saya contohkan juga A, B. Jadi, yang dipilih itu satu, yang nggak dipilih itu nol. Jadi, yang A sama B satu-satu, lainnya nol. Gitu. Itu contoh gampangnya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan untuk memahami GA selanjutnya. Di situ karena kita pilih yang 1 dan 2, berarti otomatis kolom 1 sama kolom 2 itu kepilih. Nah, kolom 1 sama kolom 2 kepilih, itu tadi kan dari 10 ya. Nah, berarti 1 dan 2 kan gampangannya urut aja yang ini, concave point sama perimeter. Nah, concave point sama perimeter itu di sini saya misalkan yang saya ambil pasien ABCDE, seperti itu nilainya. Nah, terus kemudian dari situ, dari pasien ABCDE, kemudian di situ kan ada nilainya. Nah, target aslinya di situ kan ada M malignan, eh, ganas, sama M itu ganas ya, sama B itu jinak. Nah, dari situ target aslinya adalah pasien AB ganas, D ganas, terus yang jinak adalah C dan E. Terus kemudian kan ini komputernya menebak. Ah, ternyata pada saat komputernya menebak, di situ kesalahannya ada di pasien D. Nah, salah di situ menebaknya. Ya. Terus itu contoh yang seperti itu. Nah, ini dilanjutkan lagi. Jadi contoh D tadi, pasien D adalah tebakannya salah. Nah, dari total 5 pasien tersebut kan yang jawaban benar kan 4 pasien. Nah, maka fitness kromosom X-nya adalah 0,8. Kalau misalkan yang D itu benar, berarti fitnessnya 1, jadi 100%. Kemudian ini saya contohkan lagi, yaitu kalau misalkan kromosomnya ada 10 yang tadi ya. Nah, dari situ terus kemudian ini berarti contohnya kalau K1 di situ 110010010000. Berarti otomatis yang dipakai adalah yang nomor 1, nomor 2, 5.
7. Nah, seperti itu. Terus untuk kebugaran fitnessnya, itu fitness ya. Fitness itu angkanya adalah 0,82 sampai 0,68 sekian. Nah, itu ada rumusnya untuk mencari kebugarannya. Kemudian setelah itu baru kita mencari probabilitas individu PI dengan rumusnya kebugaran individu dibagi kebugaran total. Terus kemudian, nah kebugaran individu kan tadi kan sudah ada di situ ya, K1 jadi 0,82, terus tinggal dibagi dengan kebugaran total, yaitu 7,90. Hasilnya itu dapat P1. Untuk dapat C1 tinggal tambahin dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan K2 berarti nanti ditambahi dengan C1. Hasilnya C1. Terus seperti itu. Kemudian, nah ini cara memutar roda. Cara memutar roda, jadi kan komputer akan mengacak angka real antara 0 sampai 1 sebanyak 10 kali putaran untuk memilih 10 orang tua baru. Keluarlah angka acak. Terus kemudian ada putaran 1, putaran 2, di situ putaran diulang sampai didapat 10 orang tua. Terus kemudian dari situ fitness terendah itu adalah K4 sama K10. Itu dari contohnya ya. Porsi kumulatifnya sempit sehingga kemudian besar tersingkir dari tahap pemilihan ini. Berarti yang 4 sama 10. Habis itu, nah ini yang mutasi ya. Jadi pemotongan. Kemudian orang tua satu di situ eh oh, sorry, ini namanya pindah silang. Pindah silang. Di situ ada orang tua satu, kan satu 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 sebanyak 5 kali, nolnya sebanyak 5 kali. Orang tua dua kan 0,1110 sama 0,0101. Nah, di situ kemudian untuk anak yang baru itu disilangkan gitu loh, sehingga 5 yang di kiri, yang atas disilangkan dengan 5 yang di kanan bawah gitu. Begitu juga dengan yang baliknya. Jadi tinggal disilangin yang 5 depan, 5 belakang gitu. Terus nanti menghasilkan yang anak baru. Kemudian di situ, nah, jadi kesimpulannya dari 10 kromosom, terus kemudian ada yang tadi kan diulang, karena ada gen 2 gen 3. Tadi pengulangannya sampai ke gen berapa ya? Bentar. Bentar, dari situ. Oh ini. Ada gen pengulangannya pertama, kedua, sampai generasi ke-15. Tapi dari situ, akurasi yang terbaik adalah di 93,68. Nah, 93,68 itu jadi cukup sampai ke generasi ketiga. Di generasi ketiga, berarti kesimpulan yang dipilih adalah tinggal 7 kategori. Jadi 7 kategori itu apa? Jadi itu concave point wars, area wars, concavity mean, compactness mean, radius mean, smoothness wars, fractal, dimensional wars. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah grafiknya. Grafiknya ini adalah dari generasi pertama, kedua, sampai ke-15. Tapi dari situ nilai yang paling tinggi adalah didapat sampai generasi ketiga, sehingga diperoleh 7, tinggal 7 ya, 7 kromosomnya. 7, 7 kategori dari 10 yang awalnya. Oke, terima kasih. Demikian tugas dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum, saya kiri. Saya stop share.